Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya anak ayam lokal yang kelihatannya biasa aja bisa jadi mesin pencetak uang yang luar biasa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semua rahasianya. Mulai dari milih bibit sampai cuan ada di tangan. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, coba deh lihat angka yang satu ini, 3,8 juta ton. Itu bukan angka sembarangan loh. Sebanyak itulah daging ayam yang diproduksi di Indonesia setiap tahunnya. Jadi kebayangkan segede apa pasar yang lagi kita bicarakan ini, gede banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di tengah pasar yang segitu besarnya, peternak lokal ada di mana posisinya? Gimana caranya biar kita bisa ikut kecipratan kue yang lezat ini? Tenang, di sini kita bakal cari jawabannya bareng-bareng, langkah demi langkah. Oke, jadi alur pembahasan kita bakal begini. Pertama, kita lihat dulu peluang pasarnya. Terus, kita masuk ke jantungnya, yaitu cara menciptakan bibit super. Setelah itu, gimana mengubah bibit jadi aset berharga, lanjut ke strategi penjualan dan kemitraan, dan terakhir, kita intip masa depan cerah peternakan lokal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Peluang besar di pasar unggas. Penting banget nih, karena sebelum ngomongin strategi, kita harus tahu dulu seberapa besar kolam tempat kita akan bermain. Coba lihat data ini. Rata-rata orang Indonesia makan 12,5 kg daging ayam setahun. Tapi bukan itu poin utamanya. Yang paling menarik itu yang di sebelah kanan. Pertumbuhannya stabil di angka 5-7% tiap tahun. Artinya apa? Permintaan terus naik, pasar terus butuh pasokan. Ini bukan bisnis yang stagnan, tapi bisnis yang terus berkembang. Lanjut ke bagian kedua, dan ini krusial banget, menciptakan bibit super. Anggap aja, ini adalah fondasi rumah bisnis Anda. Kalau fondasinya kuat, bangunannya juga pasti kokoh. Apa sih seleksi genetik itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak perjodohan strategis. Kita pilih induk jantan dan betina yang punya sifat paling bagus. Misalnya badannya besar, cepat tumbuh, atau tahan penyakit, supaya anak-anaknya nanti mewarisi semua keunggulan itu. Inilah langkah awal menciptakan pasukan super. Dan ini bukan cuma teori loh ya, ini sudah terbukti di lapangan. Riset menunjukkan kalau peningkatan kualitas genetik itu benar-benar berhasil mendongkrak produksi, baik daging maupun telur. Jadi, strategi ini bukan cuma keren di atas kertas tapi beneran works. Terus, gimana cara peternak membaca potensi seekor ayam? Ya dari sini. Mereka lihat fisiknya. Lebar dada itu artinya apa? Potensi dagingnya banyak. Panjang kakinya atau shank itu nunjukin kalau struktur tubuhnya kokoh. Bahkan bentuk jengger pun bisa jadi tanda kesehatan dan kebugaran ayam. Setiap detail fisik itu adalah petunjuk. Oke, kita udah punya bibit super. Terus gimana? Nah, tantangan berikutnya adalah memastikan potensi genetik yang hebat itu nggak sia-sia. Disinilah kita bicara soal mengubah anak ayam umur sehari atau DOC menjadi aset yang menghasilkan. Bayangin aja, merawat ayam itu ada dua fase penting, kayak merawat anak kecil. Fase starter itu ibaratnya masa bayi, butuh perhatian ekstra. Suhu harus hangat, nutrisi harus paling top biar dia bisa beradaptasi. Nah, kalau fase grower, ini masa pertumbuhannya. Fokusnya adalah membangun kerangka tubuh yang kuat dan naikin berat badan secara optimal. Grafik ini nunjukin kenapa setiap minggu itu berharga. Lihat deh, pertumbuhan organ, tulang, dan otot itu terjadi di waktu yang beda-beda. Organ vital tumbuh duluan di awal, baru diikuti kerangka, terus otot. Kalau kita telat atau salah penanganan di satu fase, dampaknya itu bakal berantai dan nggak bisa diperbaiki di fase berikutnya. Jadi, timing is everything. Jadi, kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat, ini dia. Fase starter adalah penentu segalanya. Kesalahan kecil di minggu-minggu pertama itu bisa berakibat fatal sampai panen nanti. Awal yang bagus itu bukan cuma separuh kemenangan. Di bisnis ini, awal yang bagus itu adalah segalanya. Oke, ayamnya udah besar dan kualitasnya top. Sekarang, gimana caranya mengubah semua kerja keras kita jadi keuntungan? Yuk kita masuk ke bagian 4, strategi penjualan dan kemitraan. Nah, ini enaknya main di ayam lokal. Kita itu nggak perlu bersaing langsung sama ayam ras. Kenapa? Karena ayam lokal punya pasarnya sendiri. Konsumen sekarang banyak yang cari produk yang dianggap lebih sehat, lebih alami, bebas bahan kimia. Dan hasilnya, kita bisa jual dengan harga premium. Ini keuntungan strategis yang luar biasa. Terus, gimana caranya biar bisa cepat besar kalau modal kita terbatas? Jawabannya, kemitraan. Ini adalah model kerjasama yang cerdas banget. Ada perusahaan inti yang fokus di pembibitan, mereka yang ciptain bibit unggul. Lalu, ada peternak plasma yang jago membesarkan. Ini benar-benar simbiosis mutualisme, saling menguntungkan.
Alurnya simpel tapi sangat efektif. Perusahaan inti kasih bibit terbaiknya, peternak plasma fokus ngerjain apa yang paling mereka kuasai, membesarkan ayam sampai siap panen. Setelah itu, produknya langsung didistribusikan ke pasar. Semua punya peran yang jelas dan semuanya saling menguatkan. Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir. Mari kita lihat ke depan, ke masa depan peternakan lokal, dan seberapa besar potensinya buat kita semua. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Ayam lokal itu bukan lagi sekadar bisnis sampingan di pekarangan rumah. Kalau dikelola dengan strategi yang benar, dari hulu ke hilir, dari bibit sampai penjualan, ini punya potensi raksasa untuk jadi industri rakyat yang kuat, mandiri, dan pastinya berkelanjutan. Peluangnya ada di depan mata. Pasarnya sudah siap untuk tumbuh lebih besar lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah industri ini akan berkembang, tapi siapa yang akan jadi motor penggeraknya. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda siap untuk jadi bagian dari transformasi ini?